Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Jakarta. Tepatnya saya sekarang berada di Terminal Pasar Senen. Dan saya nggak sendirian ya. Saya bersama Halo Mas Wisnu. Jumpa lagi sama Nunutri. Ya, jadi ini kita walaupun berada di Terminal Pasar Senen, kita lagi menuju ke Stasiun Pasar Senen. Karena kali ini kita akan naik kereta api. Saya full trip, tapi Mas Wisnu Cuma sampai ke arah Condong aja. cuma sampai Bandung aja. Naik kereta api apa? Ikuti terus. Kelihatannya ini kereta apinya menguji kesabaran sih ya. Menguji kesabaran banget karena perjalanan Salah rute siang. dan kayak salah rute kereta apinya. Iya, karena harusnya kalau menuju ke Tujuannya tujuannya itu nggak sampai belasan 4 jam, gitu. 5 jam. Ini bisa sampai hampir 12 jam. Oke lah, gaspol kita ke stasiun. Oke, kereta api Serayu yang saya naiki itu memiliki nomor perjalanan KA 302 dan akan berangkat pukul 9.30 melalui pintu 2. Tetapi untuk saat ini pintu 2-nya masih ditutup ya teman-teman. Jadi kita belum boleh masuk ke dalam stasiun atau ke dalam peron seperti itu. Suasana stasiun Pasar Senen pada hari ini itu ramai banget. Dan di pintu sana itu boarding untuk kereta api Dharma Wangsa dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Asli ini suasananya ramai banget. Oke teman-teman, ini saya udah nyetak boarding pass dan ini masuk ke dalam peron. Dan kereta api Serayu akan dipersiapkan di jalur 3 stasiun Pasar Senen. Nah, apabila kita naik di stasiun Pasar Senen dan kereta apinya itu berangkat jalur 3, itu kita butuh effort, harus naik turun tangga lewat sebuah tunnel atau terowongan seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya sudah berada di peron 3 stasiun Pasar Senen dan saya akan naik kereta api Serayu full trip dari stasiun Pasar Senen menuju ke Purwokerto. Nah, kenapa tadi di awal video saya bilang menguji kesabaran apabila naik kereta api Serayu? Jadi teman-teman, apabila teman-teman naik kereta api dari Jakarta menuju ke Purwokerto, itu normalnya via Cirebon dan waktu tempuh Jakarta Purwokerto itu sekitar 4-5 jam. Tetapi kereta api Serayu ini rutenya via Cikampek, berbelok ke kanan, via Bandung, sampai ke stasiun Kroya, dan di stasiun Kroya itu memutar arah lokomotif, lanjut menuju ke stasiun Purwokerto. Dan waktu tempuhnya itu hampir 11 jam. Wow! Dan berangkat dari sini itu sekitar pukul setengah 10 pagi. Dan sampai di Purwokerto itu sekitar pukul hampir setengah 9 malam. Jadi hampir 11 jaman lah ya, seperti itu. Dan bakal seru banget sih. Throttle-nya itu langsiran KA Serayu, lokomotifnya CC20311, nggak umum, keren. Dan teman-teman, di belakang kereta api Serayu itu ada beberapa kereta api dari Jakarta yang lewat Purwokerto juga, seperti Bangunkarta. Bangunkarta berangkat dari sini itu pukul 10 lebih dan sampai Purwokerto itu sore hari masih terang gitu loh, belum ada pukul 6 sore. Tetapi Serayu berangkat lebih dulu, tapi sampainya selisihnya 2 jam lebih daripada Bangunkarta gitu. Karena jalurnya muter sih ya. Tapi seru sih naik Serayu. Yang tersedia di sini merupakan rangkaian kereta api Dharma Wangsa dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, teman-teman, walaupun ini tujuannya ke Surabaya ya, tetapi kenapa depo induknya itu BL atau Blitar? Karena rangkaian kereta api Dharma Wangsa ini itu rollingan dengan kereta api Brantas yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Blitar. Jadi ini merupakan rangkaian kereta api Brantas dari stasiun Blitar kemarin sampai di Pasar Senen dini hari tadi sekitar pukul 1:30 dan langsung berangkat lagi menjadi kereta api Dharma Wangsa. Dan saya nggak sendirian, saya bersama Mas Dimas. Bakal full trip naik Serayu, seru banget sih ini. Jakarta Purwokerto nggak umum. Nggak umum, 12 jam ya, hampir 12 jam ya. 12 jam. Edan. Oke. Dan di sini saya juga ngetrip sama Mas Wisnu. Wes, halo, Mas Etu. Udah lama kali nggak ketemu ya? Udah berapa tahun nih kita nggak ketemu? Nggak tahu. Ini kali jagaan terakhir. Itulah, itu udah lama kali itu.
Oke teman-teman, rangkaian kereta api Serayu yang akan saya naiki sudah tersedia di jalur 3 stasiun Pasar Senen. Saatnya kita masuk ke dalam kereta ya. Keren. Jadi teman-teman, kereta api Serayu ini kelasnya full ekonomi dan konfigurasi seatnya itu 2-3 berhadapan. Dan di sini kursinya tegak ya teman-teman. Jadi seperti kereta ekonomi Berantas, kereta ekonomi Dharma Wangsa, Kuto Jaya Selatan, Pasundan, dan kereta api lain. Nah, saya bakal duduk di seat sini nih. Sayang banget ya, kacanya kotor nih. Lokomotif dinas kereta api Serayu pada hari ini CC2039511 atau CC20311 di Poindo MN atau Madiun. Bakal keren banget, dan lokomotif ini sudah menggunakan AC ya teman-teman. Jadi lokomotif-lokomotif di Indonesia itu ada beberapa yang sudah menggunakan AC di dalamnya. Jadi kalau yang menggunakan AC ada jendolan atau seperti kayak sesuatu di atas lokomotifnya seperti itu. Nah, di sini tuh ada kode D395. D merupakan trainmark kereta api. Jadi kereta api Serayu ini kecepatan maksimalnya hanya 90 km per jam. 39 merupakan berat maksimal yaitu 39 ton. Dan 5 merupakan jenis roda atau bogi yang digunakan, yaitu menggunakan jenis K5. Asli, ini keren banget ya. Kereta api Serayu full trip, lokomotifnya CC203 yang notabene itu suara throttle atau deru lokomotif dari CC203 itu menggelegar dan gahar banget teman-teman. Ini bakal seru banget naik kereta api Serayu. Dan seperti inilah teman-teman tampilan kursi di kereta api Serayu. Jadi saya duduk di seat 22 berhadapan, dan fasilitas di sini sudah ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, ada stop kontak untuk mengisi daya, dan ada kresek. Ini digunakan untuk mengumpulkan sampah, dan ada gantungan. Untuk suasana di dalam kereta seperti ini, ditambah dengan fasilitas AC split. Jadi di dalam satu gerbong atau satu kereta itu terdapat 6 AC split. Yang berada di jalur 1 ini merupakan kereta api Tegal Bahri dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Tegal. Dahulunya kereta api Tegal Bahri itu memiliki kelas eksekutif bisnis, lalu berubah menjadi eksekutif ekonomi sebelum dilebur menjadi satu menjadi kereta api Argo Cirebon. Tetapi sekarang reborn kembali dengan rangkaian full ekonomi idle kereta api Progo. Nah, dulunya ini namanya Tegal Express ya, tetapi sekarang Tegal Bahri. Harga tiketnya juga beda jauh dengan kereta api Tegal Express dulu. Tegal Express harganya 49.000, tetapi kalau Tegal Bahri ini bisa mencapai 110.000 teman-teman.
Oke teman-teman, ini saya sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen dan saya duduk di seat nomor 2122 yang notabene itu tempat duduk saya itu dekat dengan pintu yang letaknya itu tepat berada di belakang lokomotif. Jadi sepanjang perjalanan bakal mendengarkan deru lokomotif dan Semboya 35. Asli, ini berangkat stasiun Pasar Senen, trotolnya aja tuh, keren banget. Teledek mas teledek. Oke teman-teman, kereta api Serayu yang saya naiki sudah tiba di stasiun Cikampek dan di sini memang berhenti normal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Habis ini kita akan berbelok ke kanan menuju ke arah Bandung karena di stasiun Cikampek itu terdapat perpecahan jalur. Apabila kita belok kiri itu menuju ke arah Cirebon, apabila berbelok ke kanan itu menuju ke arah Purwakarta sampai ke stasiun Bandung. Perjalanan saya naik kereta api Serayu sekarang sudah sampai di stasiun Purwakarta. Jadi teman-teman, di sebelah sini itu ada kuburan yang kereta-kereta yang sudah afkir atau yang sudah tidak dipergunakan lagi ya teman-teman. Jadi ditumpuk di sini, dikumpulkan di sini, dan nantinya jadi seperti apa saya juga nggak paham. Habis ledek terbitlah ngajak foto-foto. Oh iya dong, hadiah dong. Ternyata nggak jadi silang, cuma nunggu jadwal keberangkatan normal. Ini langsung diberangkatkan lagi dari stasiun Purwakarta. Di PHP ya udah. Jadi memang melatih kesabaran banget nih naik kereta api Serayu. Ini kan udah mulai memasuki jalur yang berkelok-kelok ya teman-teman. Jadi saat keretanya berbelok itu kayak kerasa kebanting, tek gitu. Kerasa banget asli di K309329 ini. Diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2004. Jembatan Cisomang yang akan kita lewati adalah Jembatan Cisomang baru yang merupakan pengganti dari Jembatan Cisomang lama yang sudah ada sejak tahun 1932. Jadi itu tadi kita barusan melewati jembatan Cisomang. Nah, jembatan Cisomang sendiri merupakan jembatan dengan konstruksi tertinggi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi jarak antara rel dengan batas bawah jembatan itu kurang lebih 100 meter teman-teman. Itu dalam banget ya. Dan kereta apinya lewat di bagian atasnya kayak gitu. Mantap sih. Toilet di kereta api Serayu di Ekonomi 1 tersedia kloset jongkok dan di sini area toiletnya cukup luas ya teman-teman. Di sini ada wastafel kecil, ada sabun, ada tisu, ada tempat sampah dan ada cermin. Saat
ini kereta api Serayu yang saya naiki memasuki terowongan Sasak Saat yang merupakan terowongan aktif kereta api terpanjang yang ada di Indonesia saat ini. Letak dari terowongan Sasak Saat itu terletak antara di stasiun Sasak Saat dan stasiun Maswati. Ini asli panjang banget. Oke teman-teman, ini sudah sampai di stasiun Cilame dan ini masuk di sepur lurus, tetapi berhenti di sini kurang lebih 11 menit. Dan tadi ada pengumuman dari kondektur bahwa kita menunggu bersilang kereta api dari arah Bandung, tetapi saya nggak tahu nih kereta api apa. Kalau di jadwal normalnya itu bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan dari Bandung menuju ke Gambir, tetapi jadwalnya itu kayak fakultatif seperti itu. Kita nggak tahu keretanya bakal jalan atau nggak seperti itu. Dan ini tadi udah diberi beberapa ujian kesabaran. Yang pertama, kacanya itu asli kotor banget, jadi kita tidak bisa menikmati pemandangan secara bebas ya. Yang kedua, beberapa kali di PHP persilangan. Dan saya baru ingat juga bahwa kereta api Argo Parahyangan kan termasuk kereta api unggulan ya. Jadinya kecepatannya lebih tinggi dan lebih awal lewatnya. Makanya kayak di Purwakarta harusnya silang, kayak di Cikadongdong harusnya silang. Malah berpapasan doang kayak gitu. Ternyata PHP lagi teman-teman. Katanya kondekturnya tadi bersilang dengan sebuah kereta api. Ternyata info 10 menit nggak lapo-lapo. Ya wis menengae. Ya kan mas, tadi ada pengumuman dari kondekturnya bakal bersilang kan? Iya, katanya kereta dari arah Bandung akan datang, tapi nggak ada yang datang ini. Gimana? Kita nunggu apa di sana? Sabar, ini kaki udah mulai pegel-pegel dan di samping kosong. Selonjoran dulu, sabar, sabar. Yang mau turun Bandung, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, thank you. Ya, tetap semangat sampai Siap. Purwokerto. Menguji kesabaran. Menguji kesabaran, siap. Hati-hati, Matiria. Thank you. Yo, Danke, semangat. Perjalanan saya naik kereta api Serayu sekarang sudah sampai di stasiun Bandung. Jadi sebagai informasi saja ya teman-teman, kereta api Serayu memang berhenti normal di sini hanya untuk menurunkan penumpang dan ganti kru. Jadi apabila teman-teman naik kereta api Serayu itu tetap wajib dari stasiun Kiara Condong. Tapi apabila teman-teman pengen turun di stasiun Bandung itu bisa, untuk naik tidak bisa. Jadi tetap harus dari Kiara Condong. Ini tiba di stasiun Kiara Condong dan di sana merupakan rangkaian kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi dua kereta api Serayu bertemunya di stasiun Kiara Condong ya. Hujan deras banget di stasiun Kiara Condong teman-teman, asli deras banget. Dan untungnya di stasiun Kiara Condong ini semua rangkaian kereta Serayu tercover oleh kanopi, jadi aman untuk naik turun penumpang. Sampai bocor weh, saking derasnya sih, asli deras banget.
Oke teman-teman, ini kereta api Serayu yang saya naiki sudah berangkat kembali dari stasiun Kiara Condong. Nah, di stasiun Kiara Condong kita di PHP lagi nih teman-teman. Harusnya kita yang menunggu mengalah bersilang dengan kereta api Serayu dari Purwokerto menuju ke Pasar Senen. Ternyata kereta api Serayu dari Purwokerto ke Pasar Senen udah datang duluan, dan seharusnya kita nggak ngalah bersilang ya dengan KA Lokal Garut Cibatuan. Ternyata kita yang ngalah. Asli sih, menguji kesabaran untuk kereta api Serayu, asli. Ini kaca di tempat saya duduk asli kotor banget, jadi tidak bisa menikmati pemandangan secara puas kayak gitu ya. Tapi di seberang sana itu bening banget. Tapi sayangnya ada orang seperti itu. Ya, menguji kesabaran. Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Serayu sekarang sudah sampai di stasiun Cibatu, dan di sini juga normal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dan kereta api Serayu di sini akan berhenti cukup lama karena akan menunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Bandung. Dari stasiun Cibatu juga kita akan berbelok ke kiri karena di stasiun Cibatu terdapat perpecahan jalur. Apabila ke kanan itu menuju ke stasiun Garut, dan apabila ke kiri itu menuju ke stasiun Tasikmalaya, Banjar sampai ke stasiun Kroya. Wah, di stasiun Cibatu ternyata juga terjadi pergantian masinis ya teman-teman. Jadi masinisnya dari Jakarta sampai ke Bandung, lalu Bandung Cibatu. Mungkin nanti Cibatu Banjar bakal berganti lagi ya, antara Daob 5 dan Daob 2. Di stasiun Cibatu juga terdapat depo lokomotif ya dulunya, tetapi sekarang sudah tidak dipergunakan lagi sih. Nah, jalur yang ini itu menuju ke stasiun Garut ke sana. Nah, ini kereta api Lodaya persiapan berjalan langsung di stasiun Cibatu. Wah, kereta api Lodayanya sudah lewat di jalur 2 stasiun Cibatu. Kereta api terbaik apabila dari Bandung menuju ke Jogja apabila teman-teman naik kelas eksekutif ya. Eksekutifnya bisa dibilang paling murah sih dibanding kereta lain. Karena fasilitas
kereta Bandung ke Jogja itu hampir sama, rangkaiannya hampir stainless semua, kecuali kereta api Malabar. Jadi teman-teman, di ekonomi satu kereta api Serayu bukan hanya kaca tempat saya duduk yang agak kurang gitu ya. Di sebelah sini juga burem banget, di sebelah sini burem banget. Tetapi nggak semua, ada beberapa yang memang bening seperti yang di sini. Ini bening banget sih. Tetapi ada beberapa memang burem. Ini nggak paham sih burem kenapa. Sayang banget sih ya. Saya amazed banget dengan kondektur yang mulai bertugas tadi dari stasiun Bandung, teman-teman. Karena kenapa? Karena beliau barusan mengingatkan untuk sholat, teman-teman. Jadi beliau mengumumkan bahwa sekarang itu sudah menunjukkan waktu sholat asar. Jadi bagi para penumpang yang ingin menunaikan ibadah sholat asar itu dipersilahkan. Dan beliau juga ngajak berdoa kayak gitu. Semoga puasanya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keren banget sih, asli. Salut untuk beliau. Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Serayu sekarang sudah sampai di stasiun kecil Nan Sakti di daerah operasi 2 Bandung, yaitu di stasiun Cipende. Jadi di sini kereta api Serayu wajib berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sekaligus untuk pengisian air, dan sekaligus yang paling penting adalah untuk pengecekan rem. Jadi setelah kita melewati jalur naik turun, terus habis ini kita juga bakal melewati jalur naik turun, makanya pengereman kereta api Serayu wajib dicek terlebih dahulu di sini. Dan berhenti di sini itu cukup lama, sekitar 27 menit, karena menunggu bersilang dengan 2 kereta api, yaitu kereta api Argo Wilis Raja Jalur Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Yang kedua dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Dan di stasiun Cipende ini kita bisa membeli jajanan-jajanan untuk takjil buka ini. Karena di stasiun Cipende ini banyak penjual kecil seperti itu. Mari kita lihat ya. Kereta api Argo Wilis bersiap masuk di stasiun Cipende. Bisa dilihat sendiri kan teman-teman, kereta api Raja Super Ngebut di lintas selatan dan bahkan masuk di jajaran kereta api unggulan itu wajib berhenti juga di stasiun Cipende. Karena kenapa? Yang seperti saya bilang sebelumnya, yaitu untuk pengecekan rem, seperti itu. Asli, stasiun Cipende ini stasiun kecil tapi sakti banget. Semua kereta api wajib berhenti di sini, minimal 10 menit. Saya pertama kali nih tahu bagian luar stasiun Cipende seperti apa, dan di sana itu ternyata ada yang jual makanan seperti itu ya. Ada warung-warung kecil, ada warung nasi, dan bahkan jualan jus. Dan untuk para pedagang-pedagang kecil tuh seperti ini, jualan cilok, jualan pop mie, jualan kopi, jualan makanan ringan seperti itu, dan jualan tahu goreng juga kayak gitu. Ini kita bisa keluar dan nanti bisa langsung masuk lagi sih. Mau beli jajan nih. Ya, tahu mangga berapa biji? Satu berapaan sih, Bu? 5.000. 5.000-an. Ah, ciloknya mau ah. 5.000 segituan ya? Sama Banyak airnya banget. enggak? Bakso tusuknya enak kamu. Boleh deh, Bu, bakso tusuknya. Tapi di tali ya, Bu ya? Oh, di plastik. Ini apa nih yang pakai? Ini bakso ayam. Oh, campur aja lah. 10.000 ya, Bu ya? Iya. Oh, pakai ituan ya. Oke. Buat buka puasa soalnya. Oh iya. Ke Bandung ya? Ke sana, Bu, ke Purwokerto. Nih beli cilok, teman-teman. Oke, kelihatannya menarik banget sih. 10.000 ya. Bu, enggak mangga.
campur-campur guys. Ini udah dapet cilok, Mas Dimas beli tahu. Tahu aja. Itu Dan kita udah selesai beli makan. Argo Wilis belum berangkat teman-teman. Karena kenapa? Ngecek rem. Dan ngecek rem itu butuh waktu juga ya teman-teman. Kereta sekelas Argo Wilis gitu loh, masih berhenti di Cipendei. Oke teman-teman, ini kereta api Argo Wilis sudah berangkat kembali dari stasiun Cipendei dan kita masih menunggu satu persilangan lagi, yaitu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Sebetulnya berangkat dari stasiun Kutoarjo itu lebih duluan kereta api Kuto Jaya Selatan, tetapi kereta api Kuto Jaya Selatannya itu disusul kereta api Argo Wilis di stasiun Bojong. Raja Super Ngebut jalur selatan beda memang kelasnya. Ini asli menguji kesabaran banget sih teman-teman. Mungkin ya, ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang keberangkatan dari stasiun Pasar Senen itu lebih lama atau lebih lambat daripada kereta api Serayu. Ini udah lewat Purwokerto. Dan kereta api Bangunkarta itu mungkin posisi udah di Bumi Ayu dan udah hampir sampai di Purwokerto. Sedangkan kita naik Serayu, Tasikmalaya aja belum. Puter lokomotif di Kroya juga belum. Memang ngelatih kesabaran banget sih, asli. Untung kosong, kalau enggak, aduh, gak bisa bayangin sih. Wadaw. Jadi di sini kereta api Serayu yang saya naiki sudah mulai berkecepatan tinggi ya teman-teman. Udah 80 km per jam lagi. Karena setelah dari lepas stasiun Ciawi sampai ke stasiun Tasikmalaya Banjar itu kontur jalannya tidak terlalu naik turun dan bahkan bisa dibilang agak lempang seperti itu. Makanya di sini bisa berkecepatan lebih tinggi kayak gitu. Perjalanan saya naik kereta api Serayu sudah sampai di stasiun Tasikmalaya dan di sini suasananya lagi hujan lumayan deres teman-teman. Biasanya apabila kita naik kereta api sampai di stasiun Tasikmalaya itu maksudnya di jalur 2, tetapi kali ini karena ini hujan, kereta apinya dimasukin di jalur 1 biar penumpang nggak perlu nyebrang-nyebrang peron biar nggak kehujanan seperti itu. Jadi langsung terkena kanopi. Yang turun di stasiun Tasikmalaya lumayan ramai ya teman-teman. Jadi di stasiun Tasikmalaya ini terkenal dengan tarif khususnya ke arah Bandung, terutama kereta-kereta kelas eksekutif itu yang naik rame banget. Ini asli, Serayu yang turun Tasikmalaya lumayan rame loh. Mantep kali ini Serayu pasarnya ya. Oke teman-teman, sampai di stasiun Banjar dan ini waktu menunjukkan pukul 5:30. Kereta apinya awal ya. Nah, stasiun Banjar ini merupakan letak batas daerah operasi 2 Bandung dan daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman. Dan di stasiun Banjar ini terjadi pergantian kru seperti kondektur dan masinis. Yang turun di sini itu juga banyak banget teman-teman.
Karena kereta api Serayu bisa dibilang satu-satunya kereta api dari Jakarta yang menghubungkan Banjar, Tasikmalaya, Ciamis, Sidareja, terus daerah-daerah di Gandrung Mangun, daerah-daerah di Cilacap kayak gitu. Satu-satunya memang Serayu untuk saat ini. Makanya pasarnya itu udah terbentuk dan walaupun memutar itu tetap rame seperti itu. Oke, ini mau ke kereta makan. Jadi kereta makannya ini gabung dengan kereta makan pembangkit juga ya teman-teman. Suasana kereta makan, lagi rame-ramenya weh. Mau buka. Jadi ini udah mendekati waktu berbuka puasa di daerah sini. Jadi tadi saya ke kereta makan, ternyata kereta makannya itu ramai banget. Dan bahkan dari Jakarta sampai ke Banjar ini, pramugara-pramugari itu tidak menjajankan dagangannya sama sekali loh. Cuma membagikan masker doang ke ekonomi 1. Selebihnya cuma di kereta makan dan ternyata makanannya udah habis juga kayak gitu. Hasil kita cuma beli ini. Iya, karena makanannya terbatas banget sih Mas ya. Memang terbatas stoknya. Dan asli itu tiba-tiba rame banget di kereta makan. Gaspol lah, kita lanjut ke ekonomi 1, berbuka puasa, lanjut ke Purwokerto. Karena perjalanan ke Purwokerto itu kurang lebih sekitar 2 jam lagi. 2 jam lagi. 2 jam setengah bahkan. Itu masih lama bro. Aduh, ini Bangunkarta udah lepas Purwokerto. Astagfirullah, ini kita masih di Banjar, Kiban Bun. Di stasiun Banjar dulunya itu ada depo lokomotif teman-teman. Ini bangunannya, tetapi saat ini sudah tidak dipergunakan kayak gitu ya. Jadi ini mungkin dulunya itu untuk tempat menyimpan suatu lokomotif atau kereta di stasiun Banjar. Oke teman-teman, ini sudah menunjukkan waktu untuk berbuka puasa. Jadi mari kita berbuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berbuka puasa di dalam kereta api itu punya feel tersendiri ya, kayak syahdu dan kayak momen hanya sekali dalam setahun kayak gitu. Entah kenapa berbuka puasa walaupun di kereta ekonomi kayak ini rasanya tetap syahdu sih. Dan yang pasti mari kita makan cilok yang udah kita beli di stasiun Cipending. Sausnya udah meresap banget dan ciloknya udah agak keras. Walau begitu masih enak-enak aja sih. Oke teman-teman, sekarang pukul 18.12, kereta api Serayu yang saya naiki sudah sampai di stasiun Sidareja. Nah, habis ini kita akan banyak berhenti stasiun Gandrung Mangun, stasiun Maos, dan itu masih di Kabupaten Cilacap teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih, di stasiun Sidareja ini kereta api Serayu itu menunggu bersilang juga dengan sesama kereta api Serayu. Jadi dalam satu hari ini kereta api Serayu yang saya naiki itu bersilang 2 kali dengan sesama kereta api Serayu edahan. Nah, kenapa kok bisa bertemu dengan 2 kereta api Serayu? Pertama, bertemu dengan sesama kereta api Serayu pagi. Jadi keberangkatan dari Purwokerto untuk kereta api Serayu baik pagi atau malam itu lebih awal daripada keberangkatan yang dari Pasar Senen teman-teman. Sehingga kereta api Serayu yang dari Jakarta itu pasti bertemu 2 kali dengan sesama kereta api Serayu dari arah Purwokerto. Tetapi kereta api Serayu yang berbeda, Serayu pagi dan Serayu malam. Dan ini saya bertemu dengan kereta api Serayu malam dari Purwokerto menuju ke stasiun Pasar Senen. Nah, teman-teman pada paham juga nggak sih kenapa kereta api ini itu dinamakan kereta api Serayu? Jadi, teman-teman, di daerah Cilacap atau Banyumasan juga itu terdapat sungai yang namanya Sungai Serayu. Dan bahkan ada 2 jembatan ikonik yang melewati Sungai Serayu, yaitu Jembatan Sungai Serayu di Maos dan Jembatan Sungai Serayu di Kebasen. Dan kereta api Serayu itu melewati 2 jembatan itu, makanya nama kereta api ini adalah kereta api Serayu. Dulunya kereta api Serayu ini memiliki rute dari stasiun Jakarta Kota menuju ke Kroya dan akhirnya diperpanjang dari Pasar Senen menuju ke Kroya lanjut ke Purwokerto karena untuk mengakomodir para warga Purwokerto atau warga Bandung yang ingin berpergian seperti itu.
Nah, untuk pasar kereta api Serayu ini keren banget karena bisa dibilang satu-satunya kereta api saat ini yang menghubungkan Jakarta dengan Tasikmalaya, dengan Ciamis, dengan Banjar dan daerah-daerah Cilacap seperti Sidareja, Gandrung Mangun, Maus dan daerah-daerah lain. Keren banget Serayu, asli. Ya walaupun kita harus sabar banget sih naik kereta api Serayu. Jakarta Purwokerto hampir 11 jam teman-teman. Itu wow. Walaupun perjalanannya lama, tapi kereta api Serayu punya pasarnya tersendiri teman-teman. Kerennya Serayu ini nih. Dua kereta api Serayu bertemu. Saya berada di antara dua kereta api Serayu. Keren banget. Kami hormati sesampainya kereta api Serayu sudah tiba di stasiun Keroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Keroya, kami persilakan untuk segera mempersiapkan seat. Jadi perjalanan saya naik kereta api Serayu sudah sampai di stasiun Keroya dan di sini bakal berpindah arah lokomotif. Karena di stasiun Keroya itu apabila ke arah Bandung Jakarta itu ada perpecahan. Apabila belok kiri itu menuju ke Bandung dan belok ke kanan itu menuju ke Purwokerto Cirebon. Tadi kita lewat jalur yang dari Bandung, makanya untuk ke Purwokerto itu kita harus berjalan ke arah yang berlawanan dan berbelok ke kanan. Makanya di sini ada proses perpindahan posisi lokomotif. Stasiun Keroya ini menjadi stasiun terbesar di daerah operasi 5 Purwokerto dan salah satu stasiun dengan lalu lintas kereta api tersibuk di daerah operasi 5 Purwokerto. Karena di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya terdapat perpecahan jalur. Jadi asli rame banget. Stasiun Keroya saat ini itu gede banget dan keren banget sih, asli. Keren banget stasiun Keroya saat ini. Unglaublich. Yang berangkat itu tadi adalah kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kereta api yang kalau menurut saya ya cukup banyak pemberhentiannya ya. Gaya Baru Malam Selatan. Nah, yang awalnya posisi lokomotifnya di sana dan posisi lokomotifnya adalah hidung pendek atau short hood, nanti lokomotifnya akan berpindah ke sini dan posisinya akan berubah menjadi hidung panjang atau long hood. Nah, di sini ada suatu kereta api, ada kereta api Ketel sih tadi kelihatannya. CC 2018323 di Pondok PWT Purwokerto. Ada beberapa kereta api yang memutar arah lokomotifnya di sini, teman-teman. Seperti kereta api Serayu, kereta api Purwojaya dari stasiun Cilacap menuju ke stasiun Gambir. Ada kereta api Kamandaka yang memiliki relasi dari stasiun Cilacap menuju ke Semarang Tawang PP. Dan ada KA Ketel
Jadi KA dari Maos atau Cilacap yang menuju ke Tegalarangan juga akan berpindah posisi lokomotifnya di stasiun Kroya. Posisi lokomotifnya udah long hood atau hidung panjang dan siap menuju ke Purwokerto, teman-teman. Kalau CC203 posisinya long hood kayak gini asli keren banget sih ya. Kayak kelihatan gagah banget. Oke teman-teman, ini lokomotif kereta api Serayu sudah berpindah posisi, yang awalnya berada di depan sekarang berada di paling belakang. Dan posisi lokomotifnya sekarang hidung panjang atau long hood. CC203 apabila kayak gini tuh ganteng maksimal. Oke teman-teman, karena ini satu pemberhentian lagi, yaitu langsung tujuan akhir stasiun Purwokerto, kelihatannya kita ngambil tas kan, terus pindah ke ekonomi 6 atau yang tepat di belakang lokomotif. Bakal seru deh, gaspol. Oke teman-teman, udah pindah ke ekonomi 6, jadi suasana di sini udah cukup kosong ya teman-teman. Jadi para penumpang itu memang banyak itu pasarnya di Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Gandrung Mangun, Maos, dan Kroya. Tapi beberapa juga ada yang sampai full trip sampai ke stasiun Purwokerto.
kereta api Serayu yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Kroya. Jadi ada beberapa poin pengalaman yang ingin saya share kepada teman-teman. Yang pertama, ternyata naik kereta api Serayu itu seru banget. Dan ternyata kereta api ini unik ya teman-teman. Kenapa kok bisa dibilang unik? Yang pertama, kereta api ini itu rutenya melewati konstruksi jembatan tertinggi yang ada di Indonesia. Yang kedua, melewati terowongan aktif yang dilewati kereta api terpanjang yang ada di Indonesia. Yang ketiga, melewati jembatan kereta api yang letaknya itu tertinggi di atas permukaan laut di Indonesia. Dan yang keempat adalah kereta api ini melewati jembatan kereta api terpanjang yang ada di Indonesia. Lalu kereta api ini itu bersilang dengan sesama kereta apinya itu sebanyak 2 kali. Itu unik banget, asli unik banget. Dan jalur kereta api Serayu itu memutar yang normalnya dari Jakarta menuju ke Purwokerto sekitar 4-5 jam, ini hampir 11 jam. Poin kedua adalah pasar kereta api Serayu itu ramai banget teman-teman, karena kereta api Serayu bisa dibilang satu-satunya kereta api yang menghubungkan Jakarta ke Tasikmalaya, Jakarta ke Ciamis, Jakarta ke Banjar, dan Jakarta menuju ke beberapa arah di daerah di Cilacap seperti Sidareja, Gandrung Mangun, Maos. Itu kereta api Serayu hanya satu-satunya. Poin selanjutnya adalah kereta api ini memiliki banyak momen teman-teman, bersilang dengan beberapa kereta api. Bahkan di stasiun Cipende itu bertemu 2 kereta api, Argo Wilis dan Kuto Jaya Selatan. Poin selanjutnya adalah berbuka puasa di dalam kereta api itu syahdu banget. Itu momen yang hanya bisa dilakukan saat bulan Ramadan doang teman-teman. Tetapi walaupun kita touring dan naik kereta api, teman-teman jangan lupa untuk tetap beribadah ya teman-teman. Jadi puasanya tetap khusyuk dan semoga kita mendapatkan pertolongan dan rahmat selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan poin selanjutnya, rangkaian kereta api Serayu yang saya naiki di ekonomi 1 itu lumayan gemblodak teman-teman. Jadi apabila melewati Gongsol waktu belok di Wesel, itu kita sebagai penumpang kerasa kebanting kayak gitu. Dan kerennya AC-nya itu stabil. Jadi walaupun perjalanan siang dan melewati terik panas tadi, itu nggak terasa panas, tetap terasa sejuk dingin di dalam kereta. Oke, karena ini kereta api Serayu akan segera tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Purwokerto. Mari kita siap-siap ya. Finally, mission complete. Udah umum. Wow. Alhamdulillah setelah 11 jam asli. Gila sih. Berhasil. Jakarta Purwokerto ndak umum. Dan awal 3 menit sampai Purwokerto. Mantap sih Serayu ini. Unik, termurah, dan wow pokoknya. Oke. Langsung dilansir nih lokomotifnya nih. Welcome to Purwokerto, pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto. Dan yang turun di sini itu lumayan banyak juga ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah dan finally mission complete. Naik kereta api Serayu full trip Jakarta Purwokerto. Asli. Kereta api Serayu, kereta api paling murah dari Jakarta ke Purwokerto. Kereta api unik banget, rutenya juga unik. Jakarta Purwokerto harus muter Bandung dulu. Saking gabutnya kita berhasil menuntaskan misi full trip Serayu. Capek ya capek. Capek memang. Tapi seru sih asli. Nggak ada obat Serayu. Nah, rangkaian kereta api Serayu akan bubuk di sini dan bakal diberangkatkan lagi menuju ke Jakarta besok pagi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi merupakan perjalanan yang wow. Naik kereta api Serayu, kereta api termurah, kereta api unik dari Jakarta menuju ke Purwokerto full trip. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel saya dan subscribe channel Mas Dimas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.